Pengguna jalan panik berhamburan menyelamatkan diri saat api membesar membumbung tinggi ke udara. Kebakaran hebat ini terjadi setelah sebuah truk tangki pengangkut 24.000 liter metanol meledak di ruas tol Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur, Kamis malam. Ledakan keras tidak hanya membuat panik pengguna jalan, namun juga warga yang tinggal tak jauh dari ruas tol berlarian menjauh. Beruntung Dedi Agustiawan, sopir truk asal Jetis, Mojokerto, dilaporkan selamat dalam peristiwa tersebut. Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Surabaya menuju Semarang. Ban belakang truk tiba-tiba pecah dan mengeluarkan percikan api yang membakar ban lainnya. Api lalu menyambar tangki muatan etanol hingga terjadi ledakan keras beberapa kali. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kesulitan memadamkan kebakaran. Upaya pemadaman kita agak kesulitan karena api sama bahan yang mudah terbakar itu turun ke bawah. Nah, kita akhirnya melakukan fire ground namanya. Kita pemadaman secara fire ground, kita dengan tekanan air yang sangat tinggi, di sini juga kesulitan untuk suplai airnya. Kobaran api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Kasus truk meledak tersebut ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melapor. Sementara itu pemirsa, ibu keempat bocah yang tewas dibunuh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, kini masih dirawat di rumah sakit. Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan DKI Jakarta akan memberikan perlindungan dan pendampingan psikologis terhadap sang ibu. Terus mendampingi korban terkait dengan nanti asesmennya, hasil asesmennya apa dari dokter dan pendampingannya, jenis pendampingannya apa yang bisa kita berikan. Jadi hingga saat ini kami juga belum bisa memastikan kira-kira seperti apa. Tapi kami sudah siapkan baik itu dari segi psikologisnya ya Bu ya, dari segi psikologisnya dan lain sebagainya. Kasus pembunuhan 4 bocah oleh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan begitu memilukan dan mengagetkan publik. Publik pun bertanya-tanya, apa sebenarnya motif yang melatar belakangi pembunuhan 4 bocah oleh ayah kandungnya? Kita sudah bergabung dengan Salam Rahmat di lokasi kejadian. Ya, Salam. Silakan dengan laporan Anda. Iya, baik, selamat siang Rizky dan juga pemirsa. Hingga saat ini belum ada update terkini lebih lanjut terkait dengan pengembangan kasus dari penemuan 4 orang anak yang ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan di kawasan Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu sore lalu, di mana terduga pelaku dalam pembunuhan ini diduga adalah sang ayah kandung dari para korban sendiri yang ketika ditemukan kala itu sudah bersimbah darah dengan luka sayatan di bagian tangan dengan menggunakan sebilah pisau dengan upaya percobaan bunuh diri. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Rizky dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini pun di tempat kami melaporkan saat ini kondisinya memang sudah dipasang oleh garis polisi, di mana artinya ini memang sudah tidak ada lagi pihak-pihak yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam TKP pembunuhan ini terjadi. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam TKP ini adalah dari bagian polisi penyidikan saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa di TKP atau tempat kejadian perkara, tempat pembunuhan tersebut terjadi, ini memang kondisinya masih cukup banyak sekali dari lalat yang hinggap di tempat kami melaporkan saat ini. Lantaran ini memang baunya ini masih sedikit cukup menyengat begitu, Rizky dan juga pemirsa, bau anyir maupun juga bau-bau yang tidak sedap lainnya yang mungkin ini ditimbulkan dari dalam rumah tempat kami melaporkan saat ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang dari informasi yang kami dengar juga dari sejumlah tetangga maupun juga dari tetangga begitu, maksud kami ini memang cukup sering terdengar adanya cekcok atau juga perselisihan di antara kedua orang tua dari para korban ini sendiri, dan ini membuat juga pada akhirnya keempat anak para korban ini juga harus meregang nyawa begitu, Rizky dan juga pemirsa. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini pun juga belum ada pihak aparat dari kepolisian yang juga untuk melakukan upaya dari olah TKP lanjutan begitu. Kami masih akan terus menunggu dan juga masih akan terus menginformasikan begitu kepada Anda, Rizky dan juga pemirsa, bagaimana tindak lanjut dari TKP pembunuhan tersebut terjadi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini, Rizky. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah sepeda motor tiba-tiba terbakar saat melaju di jalan Dan Mogot, Jakarta Barat hingga membuat panik pengguna jalan. Sementara itu, sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat di parkiran depan pertokoan.
Sebuah sepeda motor tiba-tiba terbakar saat melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng. Sempat terdengar letupan saat api melahap habis sepeda motor di Jalan Dan Mogot Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas damkar dikerahkan melakukan pemadaman. Pengendara motor selamat diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sementara itu sebuah mobil terbakar saat diparkir di depan pertokoan Jalan Prof. Ali Hashimi, Banda Aceh. Awalnya asap keluar dari depan mobil disusul api yang cepat membesar. Saat kejadian pemilik mobil sedang berbelanja. Lagi duduk-duduk, kemudian tiba-tiba mobilnya keluar asap. Lama-kelamaan itu api mulai membesar. Habis itu banyak orang warga setempat yang melihat tontonan tersebut. 15 menit kemudian pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin mobil, namun penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Provinsi Aceh dan Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pengemudi ojek online nekat menjamret ponsel milik seorang pelajar yang juga penumpangnya saat diturunkan di depan apartemen di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mempertahankan handphonenya, korban terseret sepeda motor pelaku hingga mengalami luka. Aksi penjamretan handphone terjadi saat pelaku baru menurunkan korban di depan apartemen di Bintaro. Mempertahankan ponselnya, korban berusaha memegang behel belakang sepeda motor pelaku. Akibatnya korban terseret sepeda motor pelaku sejauh lebih dari 100 meter. Korban mengalami luka-luka dan dilarikan warga ke klinik. Pelaku sempat ditangkap warga namun mengelak telah melakukan penjamretan handphone korban. Kasus penjamretan juga menimpa pelajar SMP di Flyover Cilincing, Jakarta Utara. Dengan mudah, pelaku menjamret ponsel yang tengah dimainkan korban sambil berjalan kaki. Kedua pelaku kabur menaiki tangga ke atas jalan flyover. Korban dibantu teman-temannya berusaha mengejar kedua pelaku, namun gagal. Kedua pelaku berhasil kabur. Lari ngejar ke atas aja yang perempuan itu, HP gua gitu. Teriak ya Bu ya? Iya, itu. Dia ngejar ke atas. Berapa sih Bu orang jambretnya yang Ibu tahu kemarin? Dua ya Bu? Iya. Jambretnya anak muda apa bapak-bapak? Anak muda. Pemirsa, diguyur hujan deras pada Kamis malam, kantor Dinas Gubernur Jawa Timur di Gedung Gerahadi tergenang banjir. Sementara hujan deras di Bogor mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa sejumlah mobil. Hujan deras selama 1 jam mengakibatkan banjir menggenangi Gedung Gerahadi di Surabaya, Jawa Timur. Genangan banjir memasuki sejumlah ruangan. Sementara di luar gedung, banjir menggenangi tempat parkir membuat pegawai kantor Gubernur Jawa Timur cepat-cepat mengevakuasi motor agar tidak tergenang banjir. Genangan banjir semakin meninggi karena saluran air tertutup sampah. Untuk pengeluaran dari genangan air, soalnya dari depan jalan raya itu Buangnya ke sini semua. ya, agak miring ke sini semua, jadi tambungannya ke sini semua. Genangan banjir akhirnya surut setelah disedot menggunakan pompa air. Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan pohon besar di kawasan Empang, Bogor Selatan. Naas, 3 mobil yang diparkir di bawah pohon rusak tertimpa pohon yang tumbang. Petugas memotong batang pohon untuk mengevakuasi mobil yang tertimpa. Apanya aja Bu? Rusak sih kayaknya nih bagian kaca. Terus tadi mobil juga sempat miring karena kayaknya pohonnya kan gede banget tadi ya. Tadi juga sampai evakuasi 1 jam ya. 1 jam. Terus mobilnya miring sama kaca sama bodi sih. Selain di tempat ini, BPBD Kota Bogor mencatat pohon tumbang terjadi di 3 lokasi lainnya. Warga diminta waspada dan tidak beraktivitas di sekitar pohon besar terutama saat hujan deras tengah berlangsung. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan warga Sabang terhadap pengungsi Rohingya terus meluas. Warga menganggap pengungsi Rohingya meresahkan karena kerap melanggar aturan masyarakat. Komisi 1 DPR Aceh meminta UNHCR, IOM, dan pemerintah pusat segera menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Kericuan mewarnai unjuk rasa penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Warga menolak kedatangan ribuan pengungsi Rohingya karena para pengungsi dinilai kerap melanggar aturan masyarakat dan kabur dari kamp pengungsian.
Apalagi ada calo yang sengaja mendatangkan pengungsi Rohingya ke Aceh semakin membuat masyarakat Aceh antipati terhadap kedatangan para pengungsi Rohingya. Tak hanya di Sabang, penolakan terhadap pengungsi Rohingya juga terjadi di Kabupaten Aceh Utara dan Biren. Komisi 1 DPR Aceh mendesak pemerintah pusat, UNHCR dan IOM agar segera mengambil tindakan. Proses penanganan jangan dibebankan kepada pemerintah Aceh, jangan dibebankan ke pemerintah kabupaten kota. Karena jika dibebankan kepada pemerintah daerah, ini akan memuncul persoalan sosial baru. Masyarakat Aceh dengan kondisi ekonomi yang juga morat-marit, ya tentu juga membutuhkan perhatian yang sama dengan para pengungsi yang datang dari luar negeri. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak menandatangani kesepakatan dengan PBB untuk menampung pengungsi Rohingya, namun hanya menampung pengungsi untuk sementara dengan alasan kemanusiaan. Dari Banda Aceh, Sukri Syafruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah guru dan wali murid melaporkan kepala sekolah sebuah SD di Kabupaten Sampang, Jawa Timur atas dugaan pelecehan. Kepala sekolah tersebut sering melontarkan kata-kata melecehkan dan tidak senonoh kepada sejumlah guru. Guru SD, wali murid, dan sejumlah warga mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polres Sampang. Mereka mengadukan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh MF, Kepala SD Negeri Omben, Sampang. MF dilaporkan ke polisi karena sering melecehkan secara verbal dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada sejumlah guru. Awalnya mereka menganggap perkataan MF sebagai candaan, namun karena sering diulang, lama-kelamaan perbuatan MF beresahkan. Tak hanya kepada guru, MF ternyata juga sering melontarkan kata-kata tidak senonoh kepada wali murid dan warga. Pegang bokong, terus perutnya itu digesek-gesekkan. Jedaki itu. Kalau ke ini diajak ke hotel, ini juga diajak ke hotel. Korban tidak hanya satu, itu ada 2 guru dan 2 warga. Itu yang tadi melaporkan ke kami. Jadi ada 4 orang tadi, 2 guru, 2 warga yang melaporkan kepada PPA. Warga berharap MF ditangkap karena jika tidak ditangkap, warga khawatir perlakuan MF berdampak kepada murid-murid SD. Dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Status Gunung Merapi masih berstatus waspada sejak 2011 dan belum pernah dicabut. Polda Sumatera Barat menyelidiki dugaan kelalaian tewasnya 23 pendaki. Polda Sumbar memanggil BKSDA Sumatera Barat terkait SOP pendakian. Proses evakuasi korban. 23 pendaki tewas sementara sejumlah lainnya terluka akibat erupsi Merapi di Sumatera Barat. Saat kejadian Minggu 3 Desember, 75 pendaki terdaftar di sistem pendakian booking online atau SIMAKSI mendapatkan izin pendakian dari BKSDA Sumatera Barat. Ironisnya, status waspada Merapi belum pernah dicabut oleh PVMBG sejak 2011, termasuk imbauan untuk menjauhi radius 3 km dari puncak Merapi. Namun saat erupsi, sejumlah pendaki berada di puncak Merapi hingga 23 pendaki ditemukan tewas dan sejumlah lainnya terluka bakar serta patah tulang. Polda Sumatera Barat kini tengah menyelidiki dugaan kelalaian yang menyebabkan 23 pendaki tewas. Polisi akan memeriksa BKSDA Sumatera Barat mulai dari petugas lapangan hingga pimpinan BKSDA Sumatera Barat terkait SOP pendakian Merapi. Jika benar ditemukan ada kelalaian, polisi akan menerapkan pasal pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dalam kegiatan ini ada yang bertanggung jawab. Ya, ada yang bertanggung jawab terhadap lokasi pendakian Gunung Merapi. Nah, yang bertanggung jawab di sini adalah BKSDA. Ya, sehingga Bapak Kapolda memerintahkan Dirkrim untuk segera minta keterangan kepada pihak BKSDA. BKSDA Sumatera Barat membantah adanya kelalaian SOP. Pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Merapi hanya diperbolehkan pada siang hari dan tidak boleh mendekati kawah minimal dalam melakukan pendakian berjumlah 3 orang. Jalur pendakian tetap dibuka BKSDA karena mendapat dukungan dari pihak terkait dengan berbagai alasan. Untuk meningkatkan pariwisata Provinsi Sumatera Barat, kemudian untuk meningkatkan
perekonomian bagi masyarakat sekitar kawasan, kemudian juga untuk meningkatkan fungsi dari kawasan konservasi itu sendiri. Karakteristik Merapi menurut PVMBG sangat sulit diprediksi. Berbeda dengan gunung berapi lainnya yang ditemukan sejumlah tanda sebelum erupsi, sehingga aktivitas dilarang dilakukan di radius 3 km. Karakteristik Merapi menurut PVMBG sangat sulit diprediksi, berbeda dengan gunung berapi lain yang ditemukan sejumlah tanda sebelum erupsi. Sehingga status waspada Merapi belum dicabut dan aktivitas dilarang dilakukan di radius 3 km. Meski sejumlah rambu terdapat di lokasi namun tidak ada imbauan ataupun peringatan dari petugas. Padahal sejumlah pendaki diketahui berkemah di Tugu Abel 600 meter dari kawah. Apapun alasan jalur pendakian dibuka termasuk untuk perekonomian warga, seharusnya keselamatan pendaki tetap menjadi prioritas utama pengelola kawasan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan perampok bersenjata tajam merampok minimarket di Bekasi, Jawa Barat. Setelah melumpuhkan karyawan, para pelaku membawa kabur uang 60 juta rupiah dan sejumlah barang berharga. Aksi perampokan ini terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, kawanan perampok bersenjata api dan senjata tajam mendatangi sebuah minimarket di Jalan Kalibaru Timur, Kota Bekasi. Pelaku kemudian melumpuhkan 2 orang karyawan minimarket, lalu mendatangi brankas dan menguras uang yang ada di dalamnya. Uang sebanyak 60 juta dan sejumlah barang berharga dibawa kabur para pelaku. Perampokan minimarket yang buka 24 jam ini terjadi sekitar pukul 2.30 dini hari. Kondisi jalanan yang sepi membuat perampok leluasa melakukan aksinya. Kalau untuk Jalan Kalibaru Timur 2 ini emang lumayan agak rawan ya, karena emang dari dulu juga pernah kejadian perampokan masalah penjamretan HP. Terus ya kalau saya lihat sih emang agak rawan. Polisi telah meminta rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku perampokan. Warga berharap polisi rutin berpatroli di sekitar lokasi terlebih pada waktu malam hari untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 23 pendaki tewas dan puluhan lainnya luka bakar dan patah tulang akibat erupsi Merapi. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Sudah ada Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Selamat siang, Pak Dwi. Selamat siang. Ya, Pak Dwi, kapan pemeriksaan BKSDA mulai dilakukan, Pak? Terima kasih. Jadi untuk pemeriksaan BKSDA itu baru kita rencanakan. Mengingat kegiatan evakuasi baru saja selesai, sehingga walaupun sudah selesai, dinyatakan selesai, kita masih tetap antisipasi manakala masih ada korban-korban yang tertinggal. Sehingga kita pastikan dulu secara benar bahwa korban tidak ada lagi. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan kepada BKSDA. Begitu, Mas. Baik, Pak. Ini dimungkinkan ada kelalaian. Jika benar, Pak, ada kelalaian ya, berarti harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya 23 pendaki. Adakah ancaman hukumannya, Pak, nantinya? Ya, tentunya nanti kita menunggu dari hasil pemeriksaan, manakala ada kelalaian, tentunya yang bertanggung jawab terhadap lokasi di seputar Gunung Merapi, ya itu nanti akan kita pastikan mereka bertanggung jawab ketika memang ada kelalaian. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Dwi atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ganjar, capres pertama yang berkunjung ke IKN saat kampanye. Hari terakhir berkampanye di Provinsi Kalimantan Timur, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara. Ada beberapa titik di IKN yang ia kunjungi, mulai dari Rumah Teknologi Nusantara,
titik nol hingga Menara Pandang. Sesampainya di titik nol, Ganjar dihampiri oleh masyarakat yang sedang berkunjung juga ke sana. Ganjar menegaskan apabila ia terpilih menjadi presiden 2024 nanti, dirinya akan meneruskan program pembangunan IKN. IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan. Kunjungannya ke IKN Nusantara merupakan sebuah bentuk komitmen sebagai seorang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi melaporkan. Pemirsa, Cawapres Partai Perindo Mahfud MD mengikuti serangkaian kegiatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pagi ini Mahfud menggelar diskusi dengan ratusan mahasiswa dan perwakilan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Bertempat di WTC Kuala Lumpur, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saat ini masih mengikuti diskusi bersama ratusan mahasiswa Indonesia di Malaysia. Diskusi juga dihadiri ratusan perwakilan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam diskusi ini dibahas sejumlah isu krusial di Indonesia, di antaranya soal pemberantasan korupsi dan upaya penegakan hukum dalam pelanggaran HAM. Setelah menggelar diskusi, Cawapres yang didukung Partai Perindo ini juga akan bertemu Perdana Menteri Malaysia siang nanti. Sebelumnya, tadi malam Mahfud MD juga menghadiri kegiatan sholawat dan istighosah kebangsaan di Hall WTC Kuala Lumpur, Malaysia. Kedatangan Mahfud disambut antusias ratusan warga negara Indonesia di Malaysia. Istighosah juga dihadiri dai ternama Gus Muwafiq. Mahfud MD menyampaikan pidato kebangsaan di mana salah satu poin yang dibahas terkait pembukaan lapangan kerja. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri dialog kebangsaan bersama ribuan mahasiswa Universitas Malahayati di Bandar Lampung, Kamis siang. Selain mengajak mahasiswa mewujudkan keadilan, Anies juga menyoroti persoalan peningkatan investasi di tanah air agar dapat mewujudkan lapangan pekerjaan. Dalam 9 tahun terakhir, menurutnya, investasi di Indonesia mengalami kenaikan yang luar biasa dari rata-rata 400 triliun per tahun. Bahkan di tahun 2022 meningkat 4 kali lipat. Namun di tengah peningkatan investasi ini justru penyerapan tenaga kerja di tanah air menurun. Anies menilai harus ada perubahan khususnya di sektor investasi padat karya agar tercipta lapangan pekerjaan yang luas bagi generasi muda dan para mahasiswa nantinya. Memperingati Hari Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia Sedunia, Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia akan menggelar panggung rakyat bongkar, menggandeng sejumlah tokoh dan komunitas masyarakat. Acara panggung rakyat bongkar akan dikemas dengan konser musik. Panggung rakyat bongkar akan digelar 9 Desember mendatang di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan. Selain diisi dengan orasi kebangsaan oleh sejumlah tokoh, acara ini akan dimeriahkan dengan konser musik yang menampilkan seniman lintas genre. Panggung rakyat ini merupakan media ekspresi bagi para aktivitas dan seniman untuk menyuarakan kondisi bangsa, terutama terkait masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia yang dinilai para aktivis lebih mundur dibandingkan saat era Orde Baru. Caleg Partai Perindo di masa kampanye ini terus bergerak ke tengah masyarakat, mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Seperti di Kota Bandung, warga mengeluhkan naiknya harga kebutuhan pokok kepada caleg Partai Perindo untuk DPR RI dari Dapil Jabar 1 yang belusukan di pasar. Sementara di Donggala, Partai Perindo turut mendampingi Capres Ganjar Pranowo menemui masyarakat. Caleg DPR RI Dapil Jabar 1, Joni Toat, belusukan ke Pasar Tumpah Sudirman, Kota Bandung untuk melihat langsung kondisi pasar tradisional. Kedatangan Joni Toat disambut hangat oleh para pedagang maupun pengurus PKL.
Para pedagang juga langsung membuat KTA Partai Perindo Berasuransi sebagai bentuk dukungan kepada partai bernomor urut 16 ini. Mudah-mudahan Perindo bisa merubah nasib orang-orang yang miskin. Seperti saya kan pengangguran anak. Jadi kami juga ingin melihat situasi dari para pedagang seperti ini karena saya mendengar kebutuhan pokok dan sayur mayur naik dan ini sesuai dengan program dari Perindo untuk memperhatikan UMKM. Sementara itu di Donggala, Sulawesi Tengah, pengurus Partai Perindo beserta para caleg hadir dalam kampanye Capres Ganjar Pranowo. Perhatian Ganjar Pranowo dirasakan masyarakat saat gempa dan tsunami tahun 2018 lalu. Bagi masyarakat Sulteng, khusus Donggala, Palu, Parigi, Sigi, ada kesan tersendiri buat Pak Ganjar. Ketika gempa 2018, Pak Ganjar datang dengan bantuannya, nginap tinggal di sini bersama anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak dan korban bencana waktu itu, dan membangun 8 sekolah dan 1 masjid. Jadi kebaikan Pak Ganjar sudah dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Partai Perindo optimis Capres Ganjar Pranowo akan memperoleh suara di atas 60% di Sulawesi Tengah dengan program pro rakyatnya. Tim Liputan iNews melaporkan.